Oke, assalamualaikum Hana. Balik lihat di YTM dan awak di Otak Banyak. Dan kini awaklah bahasamu dengan sesuai judul videoku. Awak menghadirkan Udalip dan Dajibi, sama-sama konten kreator yang luar biasa. Dan awak kini di YTM bersama Mizan. Mizan di Jogja. Apa kabar Mizan? Baik-baik saja, alhamdulillah. Bang Monte Siap. Lagi skripsi atau lagi lagi meratapi hidup. Oh iya, karena nggak bisa pulang kampung ya Zan? Tidak bisa pulang kampung. Siap. Oke Zan, mau kasih lah hadir di Otak Banyak. Nah, kini wak sambut Zan, bintang tamu wak yang luar biasa. Yang pertama udah Riko Saptahadi, Riko yang wak kenal sebagai Dalip. Silakan Dalip, apa kabar Dalip? Padang aman? Kabar baik, alhamdulillah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Sampai sejauh kok Padang aman, masih aman-aman sih. PSBB diperpanjang. Oh diperpanjang di Padang? Oh diperpanjang di Sumatera Barat sampai tanggal 7 kalau nggak salah. Oh iya. Oke. Jadi dunia perkontenan aman Dalip? Dunia perkontenan insya Allah tetap berjalan. Tetap berjalan ya. Awak yang bergerak di bidang digital kok makin mantap kayaknya dengan semakin dirumahkan, jadi banyak yang dihasilkan di rumah itu. Siap. Oke, Beko awak cerita mungkin lebih dalam Dalip karena Iko seru kok. Nah, awak surang Iko dari Pariaman kok. Dajibi. Tahu banget kira. Apa kabar Dajib? Alhamdulillah baik Bang. Abang-abang Sadrino apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jauh masih aman Bang, karena kabarnya masih zona hijau. Oh, enggak ada PSBB Pariaman. Masih dilanjutin, cuman dan warga-warga Piaman kok ya agak madas gitu Bang, apalagi yang muda-muda yang terakhir petang aja dan coret-coret baju beberapa. Mencoret-coret baju kelulusan kok. Nah, bantu yo. lulus bahasa apa ya kan karena corona. Mencoret baju ya doa. Itulah. Yalah banyak hal yang bisa kita urai mungkin di malam kok. Terutama mungkin dunia perkontenan yang alah menjadi makanan Dajib dengan Dalip, mungkin awak lebih simpel, awak langsung dari Ko langsung Dalip, Dajibi, Dajib ya udah. Karena kami familiarnya dengan nama itu sih. Nah, awak mungkin mulai pertama awak lempar isu dulu. Ayo, mungkin Iko karena live di YouTube, jadi sanak-sanak yang nyo tanya komen kok silahkan. Jadi forumnya mungkin 40 menit sampai 1 jam lah. Jadi kalau nyo mau tak lama silahkan. Ada 2 narasumber yang luar biasa. Yang pertama awak nyo lempar isu atau pertanyaan, kenapa atau apa asal muasalnya Dajib atau Dalip bisa terjun ke dunia konten kreator mode kini kok. Mungkin alah bertahun-tahun ya. Berapa tahun tuh mungkin salah satu bisa jawab itu. Dalip dulu. Kalau Minang Lip tepatnya itulah dari 2005 balik kan. Dari 2005 balik, kinilah 2020, berarti lah sekitar 5 tahunan. Tapi itu tuh kan Minang Lip masih bisa dibilang akun publik ya kan. Masih kalau awak memposisikannya sebagai ranahnya konten kreator, maksudnya konten kreator Minang. Jadi di Minang Lip lah sampai medianya gitu kan. Tapi kalau yang awak pribadi baru terjun ke dunia konten kreator yang pribadi yo. Sebenarnya walaupun di Minang Lip dulu akun dubbing tibonya gitu kan. Nah di dubbing tuh awak lah membuat kontennya dulu, cuman di akun pribadi alun terlalu menjalani itu serius lah itu gitu. Cuman kalau yang di akun pribadi baru 2 tahun belakangan lah. Pertengahan 2008 balik lah kalau tidak salah. Baru masuk ke BB konten gitu kan. Dan baru bersebuah pemirsa lah. Awak sambil share Minang Lip ya dah. Kita sambil lanjut dah. Jadi baru bersebuah pemirsa. Maksudnya tuh baru dapat follower yang semangat tuh BB konten dia baru di pertengahan 2008 balik itulah gitu. Sampai kini awak
mencoba membangun konten di akun pribadi, di Instagram pribadi. Terus Minanglip tetap masih jalan dengan jalannya yang patah-patah gitu. Jadi ranahnya konten kreator, termasuk awak saat diposting di Minanglip itu posisi awak sama kayak konten kreator lain gitu. Nggak dibedakan tuh. Jadi konten di Minanglip kok konten Minang sih sadunya. Ada cici ikhlas. Dajib masuk, acok lo masuk apa ya? Jibi rutin, kayak regular masuk. Nah, mungkin tapi yang masukan konten tuh memang kini yang masukan konten ke Minanglip ndak awak pribadi lah, do adminnya gitu. Jadi lah punya tim ya. Iya. Di lawa gue SOP-nya. Jadi admin tuh lah yang menseleksi konten-konten yang bisa masuk ke Minanglip. Nah, si JP kok nggak tahu kok bisa masuk Atari sih kok. Awak sogo adminnya. Itu sih. Jadi bisa disabui Minanglip tuh account yang mungkin public account berarti Dalip. Maksudnya kan sumber kontennya kebanyakan dari netizen kan. Tapi tetap ada konten yang original konten ada nggak, Dalip? Nah, kalau original konten dulu ada. Maksudnya original konten yang dari Minanglipnya ya. Artinya awak membuat konten di Minanglip untuk bukan Atenamo pribadi gitu. Jadi untuk benar-benar dari Minanglipnya itu sempat dulu ada. Sebelum corona kok lah gitu. Kami kan Minanglip ada beberapa timnya termasuk GB kan. Jadi kami buat konten untuk Minanglip, bukan Atenamo pribadi. Kalau misalkan awak buat konten yang di-repost dari akun wak, itu awak memposisikan diri sebagai konten kreatornya gitu kan. Tapi ada lo konten yang dibuat yang benar-benar dari Minanglipnya, yang diperuntukkan untuk Minanglip gitu. Jadi ada beberapa konten sempat kami buat. Ya mungkin kini belakangan ada dulu sih, karena orang lah habis pulang saja kan. Kantor pun kini tutup, kantor Minanglip pun ditutup. Oh, jadi ada headquarters berarti? Ya, itulah karena semenjak corona kan, jadi nggak salah kakak tua dulu aja kan orang sibuk-sibuk work from home kan, awas satu loh work from home. Jadi admin di rumah, yang lain di rumah, videografer di rumah sadanya. Jadi kami sobok kalau misalkan ada konten atau kalau misalkan ada paralu, jarang sih sobok sebenarnya. Kalau misalkan ada paralu, nah orang ke kosan awasik. Kebetulan kosan kan sebelahan sama kantor kan. Jadi kantor ini tidak diperpanjang. Jadi nanti kalau misalkan kondisi membaik Bali ya sudah tuh ada yang hal produktif yang bisa dilakukan di kantor, mungkin lanjut kantor. Kantor kok fungsinya berarti sampai itulah enggak ada sampai sebagai sampai profesional karena kayaknya banyak kok pegawainya Dalip kok. Enggak. Minanglip cuma beberapa orang ya. Gitu. Yang di Minanglip. Kantor tuh difungsikan untuk operasional, untuk kami bikin konten, untuk kami buat base camp lah tibonya. Jadi kan bila agak keren namanya kan Minanglip Office lo namanya Pak. Jadi bisa dibilang base camp lah. Jadi kalau kami ngumpul di situ karena jam tetap masuk itu enggak ada, walaupun si admin kan rutin tuh ke kantor. Ada jam masuknya, tapi kadangnya sukuatinya saya tibo gitu, nah masalah ada karena nak ngaruh, yang penting kan online, yang penting kan kerja itu tetap jalan. Iya. Ini karena merasa kantor tidak terlalu efektif, ya udahlah di rumah saya sadoi dulu, tapi tetap produktif. Kalau boleh dijabarkan apa sih Dalip, misalnya di kantor Dalip, misalnya videografer, video editor, barang-barang tuh. Kalau yang di kantua admin surang. Admin kok ini bertanggung jawab sosmed sado Minanglip berarti kok? Ya Minanglip kan fokus di Instagram sih ini gitu kan. Walaupun Facebook fanpage-nya ada, cuman postingan ke Facebook itu dilingkan dari postingan Instagram sih. Gitu. Jadi admin kok yang bertugas menseleksi video, mencari video berdasarkan hashtag Minanglip. Jadi konten kreator yang mau masuk ke Minanglip itu syarat pertamanya harus posting video ke Instagramnya pakai hashtag Minanglip. Nah, nanti si admin akan menseleksi konten berdasarkan hashtag. Nah, dari hashtag itu baru di-filter tuh, diseleksi sama yang masuk, beko baru di-save. Setelah di-save, beko awak mencek
mana yang bisa masuk, mana yang enggak. Jadi because admin tugasnya upload sesuai jadwal gitu. Itu admin yang pertama. Yang kedua ada tim kreatif saya sudah tuh sekali lo kan tuanya sudah tuh bilo tekan aja atau bilo diajak ngumpul gitu. Sudah tuh ya videografer, editor, kadang edit video atau edit video kok freelance sebenarnya kalau misalkan awak ada project gitu kan. Jadi diajak ngumpul kan tua. Terus GB seorang lain GB yang tukang soraknya gitu. Sama yang bersuara bisa. Apa yang berarti, bisa di kerajaan bisa di kerajaan. Luar biasa. Berarti Ko Nazan, akun Minang Lip ko ternyata bisa bermanfaat bagi banyak orang Nazan. Mungkin bagi banyak orang akhirnya. Ya simpelnya kan mungkin dari kawan-kawan dari Ko bisa berdaya lah dengan akun Minang Lip. Ya. Nah, kalau Ko salah satu kawan dari Ko Dalip Ko kan DJB Ko. Dajib. Jadi Dajib awalnya kok Dajib kan duluan Minang Lip lah daripada Dajib. Dajib kan lebih ke account pribadi ya. Boleh cerita enggak Dajib? Kok kontennya bisa mengalir menjadi sebuah kini kan konten parodi yang luar biasa menghibur kawan-kawan lah. Kalau kan Dalip dari 2015 tuh Bang. Kalau Jip buat Instagram untuk akun Jip yang kini kok dari tahun 2016. Itu dari sekitar SMA kelas 3 lah. SMA kelas 3. Awalnya kontennya kayak gitu. Lah konten-konten receh itu Man. Jadi awalnya tuh membuat video-video kayak gitu gara-gara basicnya dulu pas kelas 2 SMA acu ikut lomba film pendek. Ada dulu lombanya FLS 2N dan Jip di situ editor. Hilang. Kaget. Kita put. Lanjut. Dari tahun 2016 akhirnya biar ndak kaku lah editing waktu yang pernah diikutin lomba dulu tuh dialihkan lagi Instagram. Kenapa di Instagram? Waktu itu kawan-kawan Jip sekelas banyak buka video-videonya Indofitgram sama video-videonya Bang Prasteguh. Nah, dari situ penasaran lo nih Cibo, bisa lo bantu wak membuat kayak iko mah coba kan awalnya niru-niru dari nasional wak tiru lo sudah tuh wak tiru beberapa video dari Bang Prasteguh dan akhirnya baru buat ide-ide seorang sampai kini alhamdulillah. Dan itu pun gadang bisa disebut lagi followersnya lagi menuju gadang lah menuju followers gadang. Kita cari lihat 27.000 OTW 50.000 itu luar biasa sih untuk kelas sumber. Luar. Kalah kayaknya followers Pak Gubernur ya. Oh enggak lah. Kalau dibanding aja itu enggak tahu kami itu. Dan itu pun pastinya dibantu di repost sama beberapa akun besar seperti Minang Lip dan pastinya Minang Lip, Otalapau dan beberapa akun besar. Tapi yang belajar Minang Lip. Luar biasa. Pertama nak Minang Lip dong kan? Yang pertama ada putih-putih seru. Yang pertama nge-repost tuh hilang dari enggak. Oh enggak. Yang pertama nge-repost tuh Otalapau. Baru sudah Minang Lip. Siap. Jadi kini tadi kan Dajib Dalip menyabuian kini punya headquarters Kantua Minang Lip. Itu kan sebuah pencapaian luar biasa. Nah, kalau Dajib kok apa pencapaiannya ibaratnya dari selama kok bisa disabui kok berkarir ya di sosial media ya. Boleh pencapaiannya dulu sebelum kayak gini kok alun tahu yang namanya endorse, alun tahu yang namanya hepeng masuk dari Instagram kok gitu. Jadi menurut Wak pencapaiannya gara-gara Instagram kok jadi ngerti cara memanfaatkannya dengan baik, cara endorse dan semacamnya dan yang dan apa lagi ya? Punya followers alhamdulillah. Jadi cek berkomunikasi sama follower itu belum terlalu besar lah Bang, belum model Minang Lip. Iya. Jadi ibaratnya banyaklah perubahan mungkin dari sebelumnya berkarir di konten kota. Siap. Mungkin Mizan ada yang ditanyakan ke narasumber. Silakan Zan. Hilang suaranya. Mizan, cek. Ya.
Ter-unmute. Ulang ya. Cek. Masuk. Silakan orang Jogja. Awak nih tanya dulu pada. Ya. Awak nih tanya dulu ke Dalip mungkin dulu awal-awal kan konten Dalip itu dubbing ya, dubbing Minang Lip itu awal-awal kontennya dubbing. Terus beberapa setelah itu berganti ke yang seperti Dalip bilang kan, berubah ke repost konten-konten dari kreator. Itu alasannya berubah dari dubbing ke itu apa Dalip? Soalnya kan itu agak jauh juga bedanya gitu kan. Soalnya mungkin orang-orang yang kayak awak jujur yang follow pertama kali follow Minang Lip itu gara-gara lucu nih akun gara-gara dubbing gitu loh. Tapi kenapa tiba-tiba gue udah telepon masuk. Oke. Silakan. Cek. Oke. Jadi memang sebenarnya Koko telah paling banyak ditanya orang dan ala cok lo jelaskan sebenarnya. Tapi di talk show sih, kan ada beberapa kali di talk show. Pasti itu pertanyaan orang dan setiap tanya-tanya Modeko memang banyak orang menanya itu. Jadi sebenarnya pertama kali Minang Lip tuh asal namanya sih Minang Lip. Lip tuh aplikasi dubbing dulunya gitu. Ya, jadi pertama membuat Minang Lip kok memang karena terinspirasi dari maksudnya pengen mengumpulan konten-konten dubbing gitu. Jadi kan dulu kan ada aplikasi Lip. Banyak tuh yang pertama yang membawa Lip dubbing kok ke Minang kok kan Info Sumber. Pras Teguh. Siapa? Oh, Pak, Pras. Oke. Pras Teguh yang ini kan anak stand up tuh. Jadi dari anak stand up Jakarta itu waktu itu banyak membuat konten-konten dubbing pakai Lip. Nah, dibuat lo sama Pras Teguh tapi pakai bahasa Minang. Habis itu banyak tuh yang ngikuti pakai aplikasi ayo gitu kan. Banyak di download aplikasi Lip kok sama orang-orang. Akhirnya banyak yang buat gitu kan. Dan awak buatlah aplikasi Minang Lip. Sebenarnya banyak sih akun Instagram maksudnya akun Instagram Minang Lip. Sebenarnya waktu itu banyak loh akun-akun serupa sama Minang Lip kok. Ada Minang.lip, ada Minang_lip, ada Lip Minang. Banyak sebenarnya. Jadi kayak orang acara membuat akun lah gitu kan. Tapi sebenarnya tujuan utama awak membuat akun itu adalah untuk wak punya jualan dulu Manggale kan. Nah, waktu Manggale itu tujuan utamanya itu untuk mempromosikan produk wak gitu. Karena sebelum itu tuh kan Kota Lapau lah Kota Lapau waktu itu followernya masih 10 ribuan, belasan ribu lah waktu itu. Awak promosikan Kota Lapau endorse 50 ribu 3 kali posting gitu kan. Dan ternyata follower akun usaha aku waktu itu nama usaha itu dapat cemilan stikan tang gitu. Ternyata banyak follower nambah gitu kan. Jadi dia banyak follower nambah tuh tapi kalau misalkan OB lo akun kayak Koko seru lo kok macam kan. Jadi bisa wak menggadangan usaha surang pakai akun Niko. Jadi waktu itu OB lah dubbing gitu kan, posting ke akun Instagram Minang Lip tuh orang-orang yang mampu akun dubbing tuh hashtag Minang Lip tuh masuk lo ke Minang Lip gitu kan. Dan akhirnya di situ pertama kali itu memang kancang naiknya gitu follower Minang Lip tuh karena itu sesuatu hal yang baru deh orang gitu kan. Sesuatu hal yang baru deh netizen, apalagi netizen Minang, orang barat pakai bahasa Minang kok lawak saya bantuannya segaring apapun dulu lawak bentuk ada orang gitu. Jadi kancang lah dia follower kok. Nah, jadi kancang lah dia follower kok terus bermunculan tuh kreator-kreator dubbing macam-macam namanya, ada yang dubbing ID, ada Cowboy Sase Mode, banyak-banyak dulu kreator-kreator tuh kami kompak dulu tuh dubbing tuh. Termasuk Minang Kocak kayak gitu kan, tapi Minang Kocak jarang sih di Minang Lip. Nah, di situ baru setelah banyak konten kreator dubbing kan, setelah banyak konten kreator dubbing kok mulai netizen kayak bosan gitu lah, kayak jenuh gitu kan. Biasalah kalau konten baru itu suko sadunya tapi lama-lama itu sedikit taruh akhirnya jenuh netizen gitu kan. Dan mulai banyak komentar-komentar buruk ke kreator-kreator dubbing tuh. Ada yang ngeci lah garing, nalawak ledo. Jadi ya konten kreator namanya dapet komen kayak gitu tuh kadang ada yang patah semangatnya, ada yang malihnya buat habis itu lah sibuk saja kuliahnya siap tuh lah sibuk saja kerjaannya kalau nyokarajo gitu kan. Nah semenjak itu kan kekurangan konten Minang Lip di bawahnya gitu karena konten kreator lah mulai menghilang cici karena netizen juga karena pikir nak lawak ledo lah garing segala macam gitu kan. Nah karena itu tuh pikir
kalau awak kau be dubbing surang panik kau cewek kan, karena mau posting sehari itu ndak udah banyak postingan gitu kan. Jadi content creator dubbing mau banyak waktu. Habis itu karena daripada akun ko tiba-tiba mailang saya gitu kan. Jadi buatlah inovasi apa kira-kira yang bisa akunku tetap hidup tapi kontennya bisa banyak gitu kan. Jadi terpikirlah dia untuk pertama selain dubbing yang pertama masuk itu konten-konten lawak di YouTube. Jadi ambil konten lawak di YouTube posting ke Instagram Minanglip. Nah itu tuh responnya langsung bagus deh, orang langsung nanya lihat gitu kan. Langsung nanya lihat. Jadi dari situ cikal bakalnya kemudian mulai masuk yang cover lagu Minang. Nah mulai masuk yang cover lagu Minang, semangat lo gitu kan, nanya followernya semangat lo tambah jenis konten challenge gitu kan. Habis itu baru masuk feedgram kayak GB baru masuk. Jadi konten Minang yang lain selain dubbing baru masukan. Pas peralihan tuh memang banyak sih yang kontra dari follower gitu. Cuman ya baale bisa apa gitu kan, daripada akun kau hilang, akun kau mati sih. Jauh lanjut kali buat inovasi. Nah saat inovasi itu lama prosesnya sampai orang bisa menerima setahunan lagi orang kayak Minanglip yang dulu gitu. Minanglip nggak kayak dulu ledo gitu. Banyak orang komplain gitu kan, tapi akhirnya kini orang lah terima Minanglip ya itu gitu. Minanglip itu kini kan sebagai sebuah brand. Jadi karena ada visi ke depan untuk pengembangan lebih jauh kayak gitu kan. Jadi Minanglip itu kini posisikan sebagai akun publik media hiburan Minang. Jadi kalau orang mencari media hiburan digital Minang ya cuma di Minanglip, Kamalai gitu kan. Kalau enggak ke kreator langsung, kalau enggak ke Minanglip yang medianya gitu. Jadi gitu. Peralihannya itulah akhirnya dari akun dubbing ke akun hiburan Minang gini gitu. Berarti Minanglip jadi itu juga ya Dalip ya, jadi media promosi untuk kreator-kreator Minang juga lagi nih ya berarti. Lebih kurang kasarnya memang mode itu bisa dibilang media promosi untuk kreator Minang, karena antara Minanglip dan kreator bilang itu simbiosis mutualisme gitu. Minanglip butuh konten, kreator butuh jangkauan yang lebih luas gitu, lebih banyak celak orang gitu kan. Nah sebenarnya simbiosis mutualisme, cuman kan ada beberapa orang yang tuh Minanglip repost sih. Pikiran tuh dos. Biasa kalau netizen kan mah benar ya. Ya, tapi di luar itu kan awak pribadi pun buat konten gitu. Minanglip betul. sendiri pun ada memproduksi konten walaupun gini nak do gitu kan. Jadi mematahkan kata-kata orang tuh, aduh kok kami buat konten gitu. Mematahkan kata-kata orang tuh, kreator yang minta posting di Minanglip tuh orang tuh yang minta kok, bukan kami yang mapo gitu. Maksudnya ya kami saling ya intinya saling membutuhkan, saling berkolaborasi. Jadi sama-sama kadang sama-sama itu tibunya. Siap. Gitu. Nah, mungkin kita coba kalau ke Dajib aku tadi. Kan tadi berarti Dajib kok kan genrenya adalah kayak feedgram gitu loh kalau bisa kalau bisa sabu itu ya. Nah, berarti feedgram kok kan mungkin tahun 2007 balik 6 balik mungkin enggak hype-nya ya. Iya 2006 balik. Nah itu waktu itu kan feedgram tuh rame-rame. Jadi pas feedgram kok menjadi barometer lah untuk Dajib kan pas apakah dengan mungkin sebelumnya kan terkenal dengan dubbing tadi Dalip Sabri kan dubbing banyak tuh Smule ya lu nak mulai baru pertengahan 2016-2017an lah baru masuk. Iya. Ada lo kau namanya Smule Ranah Minang kalau salah pernah. Ya. Belok pun Smule Ranah Minang pengumpulan kan. Iya. Nah kalau Dajib kok kan lebih ke agak berbeda ya. Kalau Dalip kan ini sebuah account yang sebuah brand berarti bentukannya sebuah brand. Kalau Dajib itu branding dirinya langsung. Nah apakah emang Dajib kok aslinya emang seperti kok Dajib suka malawa atau ada Dajib akhirnya lawakannya kok bisa disalurkan lewat video kan? Suka malawa Dalip. Kalau awalnya emang dari awal juga kawan-kawan kalau ngumpul dulu pas SMA emang suka bagagarah gitu.
apa yang viral misalnya di yang terdengar di telinga dulu lah, karena smartphone lalu mana dulu Ledo. Itu dibawa begarah gitu kan. Dan akhirnya gara-gara basic lah ada di film pendek dulu sama di teater lo sebelumnya, jadi aplikasikan lah di Fitgram. Jadi Dajib kok anak teater ya? 2000 sampai balik pernah ikut teater, pernah ikut lomba teater lo, pernah. Oke. Lanjut. Sampai ke film pendek, dan habis itu baru ke Fitgram waktu itu. Karena Fitgram lagi high-nya dulu tuh dari Indo Fitgram yang kini jadi YouTubers nasional tak kayak Reza Arab. Iya. Itu kan Indo Fitgram dulu tuh. Betul. Santelio. Aulion ya. Nah, banyak tuh. Ikut Berarti di situ. Dajib bakalan jadi YouTuber nasional nih. Weh. Amin. Sabantali kan 30.000. Ya, sebenarnya 30.000 ya. Ya, bertahap. Nah, jadi Dajib kan kalau Dajib kok lebih ke kreator ya, maksudnya membuat surang kontennya. Nah, itu apa sih Dajib? Maksudnya motivasinya dari Dajib, atau emang senang melakukan itu, atau emang karena ternyata semakin banyak followers semakin banyak endorse? Apakah itu beriringan Dajib? Nggak muluk-muluk lah. Iya, siap. Terima apa. Jadi gimana ya? Awalnya tuh kan memang hobi sebenarnya sih Bang, hobi. Dari sekaligus Nio melatih kemampuan editing lah, walaupun editing masih di dasar lah kemampuannya, biar nggak kaku benar nanti kalau ada lomba film pendek ataupun video pendek, jadi ikut balik latihan tiap hari buat Fitgram gitu, sambil latihan lah tibonya gitu. Jadi sambil-sambilan hobi kan dari SMA waktu itu sampai kuliah pun buat video kok sambil-sambilan saja. Dan ternyata nggak ada pengana dulu bakal dapet follower sebanyak kok gitu. Enggak sebanyak, masih alhamdulillah lah pokoknya pikiran dulu buat video kok bakal nambah follower, jadi mikirnya dulu buat video aja gitu, latihan GB aja. Oke. Dan tahu endorse dan semacamnya tuh kan dari Dalip yang dia tahu. Jadi Dalip kok mentor juga nak fungsi mentor. Bisa. Tapi kalau dari obrolan Dajib, kayaknya Dajib pengen bikin film pendek, dan akhirnya bikin YouTube kan? Bikin Fitgram. Iya, betul Bang. Berarti tujuan awal Dajib bikin film pendek berarti? Iya, sebenarnya latihan biar nanti kalau ada lomba film pendek, tapi kalau untuk untuk YouTube, untuk menghibur orang sih, awalnya nggak ada doh. Jadi awalnya tuh emang ada lomba nanti, jadi nak kaku bandang edit doang. Tapi untuk akhir-akhir kok emang Nio buat film pendek lah. Atau lah berubah karena film pendek ngabisin cuan nih gitu loh. YouTube, Instagram aja gitu. Iya. Kalau Instagram cuan. Ya. Ala berubah mungkin apa Dajib tujuan hidup. Bisa jadi. Karena soalnya kalau apalagi pandemi kok kan Bang, nawa akan butuh lo cuan tuh. Siap. Soalnya ya, kalau dicari Dalip gitu kan, Dalip Dalip awak agak judgement, tapi penilaian awak terhadap Dalip yang dulu awalnya ngasih plan mengasih jalan ke konten kreator, Dalip sekarang sudah mulai menjadi konten kreator gitu kan. Iya. Yo, ndak muluk-muluk, ndak munafik lo, memang bukan bapak yo. Instagram kini, posisi di Instagram kini memang lawak jadikan sebagai pekerjaan, dan bahkan ada telepon masuk Alia. Ada telepon masuk. Dan bahkan ada orang yang dipekerjakan di Minang Lab gitu. Nah, jadi karena memang lawak jadikan pekerjaan, jadi wak serius di situ, membangun interaksi dengan follower di situ,
ya membuat sesuatu yang diinginkan follower lah, kadang menggilo kayak di Instagram tuh, itu masuk endorse gitu lah. Jadi kan maksudnya ya enggak munafik lah kan. Memang itu satu-satunya pekerjaan kini di luar project-project yang lain gitu. Ya luar biasa. Tapi kayaknya masuk dari tadi. Tapi emang harus kayak gitu. Awak beralih ke WA sebentar bisa kok. Jadi. Awak menelpon awak juga Dajib. Menelpon. Fokus ak ke Dajib ya. Dajib. Siap. Nah, kan kau Dalip sedang tak do kok. Jadi gimana bang? Iko sebenarnya pertanyaan di YouTube banyak sebentar. Beko ada orang Papua lagi menyimak Randi TV. Moga-moga. Kakak. Beko wak bacon pertanyaan. Nah, mumpung ndak ada Dalip kan. Dajib ke depannya tertarik ndak membuat sebuah brand yang kayak Minang Lip gitu? Apa tetap di brand Dajib sebagai GB Jeep itu? Tertarik sih bang kalau disebut. Wah, muncul. Tertarik ya? Ada keinginan. Soalnya kan kini lagi itu bang mahasiswa akhir lah ya, jadi fokus skripsi. Jadi rencana agak difokusan ke skripsi kok dulu, baru nanti fokus ke brand dan semacamnya. Emang kalau untuk membranding diri sejauh kok emang dia membranding diri tetap menjadi GB Jeep seorang fitgram komedi sih. Cuman mungkin rencana kedepannya GB nih sama YouTube balik gitu, seaktif mungkin kalau lah sudah skripsi atau tahun akhir kok ya. Dan tidak menutup kemungkinan Dajib membuat sebuah brand kreatif baru ya. Tadi Dajib Sabi. Insya Allah. Wah. Kalau Allah mengizinkan. Iya. Jadi kayak Giko Zan. Jadi dua keadaan yang berbeda. Kalau Dalip kan dari Minang Lip, akhirnya dia menguatkan branding Udariko. Ya. Kalau Dajib kan dari brandingnya dari personal, akhirnya Beko pelan-pelan membuat sebuah brand luar biasa. Iko apa ya? Kalau anak muda kok konten kreator emang harus mediko Zan mikir luar biasa orang. Emang harus ini. Ya. Luar biasa emang. Siap. Nah, awak mungkin sebelum bertanya lebih lanjut, awak banyak pertanyaan di YouTube. Awak tanya lo. Ada dari Fandi Yusuf. Tuh apa keinginan Dalip dan Dajib untuk anak muda Minang akan datang? Oh, Iko lebih ke pandangan ya. Ya. Dalip. Siap. Untuk anak muda Minang secara keseluruhan berarti ya. Bukan untuk konten kreatornya ya. Iya, dari pertanyaan seperti itu. Ya. Kalau visi Minang Lip tuh dari semenjak rubah dari akun dubbing ke akun public Minang, visi Minang Lip tuh salah satunya adalah membuat anak-anak Minang kok bangga balik aja Minangnya gitu. Bangga aja bahasanya, bangga aja budayanya, bangga aja lagu-lagu Minang. Karena awak pernah di posisi awak bangga jadi orang Minang, bukan enggak bangga. Ya. Kutip, karena waktu itu awak dari kampung kan, orang Palembang Agam, orang kampung terpelosok mana kok. Jadi Palembang kan terpelosok, sinyal internet saya ada di situ sampai kini gitu. Jadi semenjak aku kuliah ke Padang, jadi itu yang benar-benar stay di Padang baru pas kuliah gitu kan. Nah, semenjak kuliah di Padang, awak bergabunglah dengan sebuah radio swasta di Kota Padang gitu. Nah, semenjak bergabung di radio tuh, awak terkontaminasi dengan kawan-kawan yang dari daerah lain, karena radio kota yang pernah awak puan kok, yang awak pernah di situ tuh radio anak muda yang bahasanya bahasa gaul, ngeceknya pakai lugue, dan di situ tuh banyak kayaknya awak tahu lah. Awak tahu sih. No mention itu banyak anak Jakarta kebanyakan gitu. Sudah tuh anak Medan ya pas bergaul orang tuh pun awak ngecek sosok bahasa Indonesia gitu, padahal logat awak Minang, awak kok masih terangah kok, tapi lo bahasa Indonesia kan. Karena tuntutan di radio tuh memang kayak gitu. Sudah tuh di radio mutanya lagu-lagu barat gitu. Jadi memang anak muda mana gitu lagu-lagu barat, enggak ada lagu Minang do. Dan kayak dulu memandang lagu Minang kok kayak
Pokoknya yang lagu Minang, orang yang suka lagu Minang tuh katrok lah tibonya gitu kan. Sudah tuh awak siaran di radio selama 3 tahun, selama siaran tuh logat aku paling payah hilang, logat Minang aku paling payah hilang. Dan itu apa paling sakit hati, pernah beberapa kali pindah radio, diterima di radio tuh, cuman tetap logat Minang kok payah hilang. Yang mengecek bisa lancar gua. Logat kok payah hilang, yang kayak logat anak Jakarta mengecek itu enggak bisa nampak anak Jakarta itu gitu. Nah, dari situ tuh muncullah pertamunya kan kayak enggak suka lagu Minang, kayak malih dengan bahasa Minang gitu kan. Nah, setelah munculnya Minang Lab, dubbing pertama kali aku adalah orang-orang mendubbing pakai bahasa Minang, yang bahasa Minang itu bahasa Minang daerah ke mana gitu. Bahasa Minang Toto, misalkan orang Poi Kumbuah, bahasa Minangnya bahasa Minang Poi Kumbuah, orang Solo, bahasa Minang Solo, dubbing pertama tuh. Dan di situ kayak awak mulai apa, maksudnya bangga dan apa jo bahasa dan gitu. Jadi mulai apa jo bahasa, jo logat awak beliak gitu kan. Nah, di situ dengan bebas lawak mengecek di Instastory kayak gitu kan, di membuat konten dubbing, bebas lawak mengecek bahasa Minang, mengeluarkan logat kampung wak yang patang kupayah tahan-tahan selama di radio yang alapan nih mengecek bahasa Indonesia tetap juga keluar logat Minangnya gitu. Sudah itu muncullah penyanyi-penyanyi Minang cover lagu Minang, yang mungkin lagu-lagu Minang lama cover. Keren ternyata gitu. Iya. Jadi nyoba cover pakai gitar sih lagu-lagu lama, lagu-lagu zaman Zalmon gitu-gitu, lagu-lagu zaman Eli Kasim, pas cover keren. Nah, lagu Minang kok enggak kalah keren loh gitu kan. Betul. Baru membuat visi Minang Lab, salah satu visinya itu gitu, membuat di situ pun follower pun nampak gitu. Maksudnya orang-orang rantau kayak Taraga di kampung gitu kan. Jadi kayak mulai keluar jiwa-jiwa Minang itu keluar, saya lihat orang-orang yang lah sok Jakarta itu tentang rantau kan. Jadi keluar Taraga di kampung balik, sedangkan orang di rantau sih mau itu gitu. Taraga di kampung Baanan, kampung kok yang budaya Minang itu tetap jago di rantau itu. Karena awak di kampung kok sosok Papua lo masuk gitu. Jadi kayaknya sangat visi Minang Lab tuh sangat luar biasa ya Zan. Mungkin motong dari ternyata fungsi dari Minang Lab itu ternyata pelan-pelan membuat Dalip Dariko ternyata ada misi yang bisa diteruskan. Salah satunya gue lanjutkan Dalip. Nah, jadi tanpa awak sadar pun memang setelah itu tuh bukan nyoba awak, setelah itu tuh makin banyak orang suka sama lagu Minang. Coba lah, mungkin kalau saya lihat ini kan penyanyi Minang yang muda gini kan lagu-lagunya kan lah agak modern gitu kan. Jadi tetap lagu Minang. Jadi anak-anak pun, orang-orang pun makin banyak mengcover lagu Minang. Itu artinya makin banyak yang suka sama lagu Minang balik. Mungkin di zaman awak dulu banyak yang berpikiran seperti itu gitu. Kayak lagu Minang norak, katro, kampungan gitu kan. Kalau kini enggak, yang suku lagu Minang tetap keren kok gitu kan. Jadi makanya salah satu hashtag Minang Lab tuh Minang Bana, Minang mendunia gitu kan. Jadi Minang kok bisa mendunia, orang-orang sampai merantau ke luar negara gitu. Kayak yang rindu aja Minangnya kayak gitu kan. Jadi salah satu visi wak di Minang Lab tuh memang itu. Dan harapan awak yang pertanyaan orang di pertanyaan siapa tadi? Si Ananya tadi. Fandi. Iya, pertanyaan Fandi tadi. Tujuan awak memang itu salah satunya gitu, membuat orang kembali ke daerahannya, ke lokalnya gitu kan. Jadi walaupun nyala Jawa merantau tetap nyingi ya Minangnya, walau menyadarkan anak-anak muda kok kini balik nggak perlu kalian sok-sok apa do yang kami yang konten kreator yang bersama Minang kok oke jualnya gitu kan. Kalau zaman-zaman dulu, zaman-zaman awak alun main Instagram gitu kan, kok lihat anak-anak Padang kok kayak anak gaul Padang kok tibonya gitu ya. Kan mana kamu nih? Gitu kan. Kini anak gaul Padang tuh yang mau Dewa. Gaul Padang tuh yang bahasa Minang mau Dewa kan anak gaul Padang. Iya. Malah membudayakan bahasa Minangnya. Keren. Luar biasa sih. Kalau dulu anak gaul Padang tuh yang mainnya musiknya rap, musiknya apa ya kan. Iya, benar. Anak gaul Padang tuh yang Minang banget, tuh baru anak gaul Padang. Anak gaul Padang tuh otonya ceper, angkot. Lanjut. Luar biasa sebenarnya. Itu menarik sih Bang, menarik sih. Iya. Kalau untuk ini kebanyakan orang yang itu mungkin sekarang karena konten kreator mode Dalip, cuman beruntungnya adalah Dalip yang mulai yang kayak begitu mungkin. Karena mungkin ya. Ini ada beberapa mungkin orang-orang yang mensuarakan kayak yang dengan lagu Minang itu bagus loh.
kalau mode awak yang mensuarakan mungkin tidak terlalu terdengar gitu loh. Siako kata orang. Yang orang siako gitu loh. Tapi kalau Dalip dengan looks yang seperti ini gitu kan, dengan looks seperti ini, yang gaul gitu loh, kelihatan gaul tapi Dalip dengan lagu Minang loh gitu loh. Dalip dengan lagu Minang. Oh berarti gaul juga dengan lagu Minang. Sebenarnya itu sih gitu loh. Makanya kepada orang-orang yang selalu kok seperti yang selalu Dajib bilang, kepada orang-orang yang ganteng seperti Dalip silakan angkat nama Minang karena kalianlah yang bisa. Kalau seperti saya tidak bisa. Awak ganteng ya. Ya, jadi sebenarnya sih memang mode itu namanya itu kini pun saya lihat konten kreator pun enggak tahu ya. Awak berpikir ya, yang awak perhatikan semenjak adanya Minang Lip, dulu anak-anak Fitgram kok konten anak-anak Fitgram sebelum adanya Minang Lip ya. Kan ada Padang Fitgram, Minang Fitgram dulu tuh. Nyoba konten bahasa Indonesia gitu semenjak adanya Minang Lip baru muncul konten kreatorku memberanikan diri be konten bahasa Minang, dan akhirnya tetap besar kok dengan konten bahasa Minang, tetap bisa dilihat orang gitu kan. Kalau misalkan Nio dicari secara nasional ya bisa taternya bahasa Indonesia gitu. Karena awak lihat di daerah lain pun kayak Medan, kayak Papua gitu kan, orang tuh bangga dengan logatnya, bangga dengan bahasanya gitu kan. Nah kalau orang dari daerah lain bisa kayak gitu, kok orang Minang nggak bisa kayak gitu bisa. Pasti Jawa. Betul. Ya, Jawa mungkin pun lagu-lagunya udah ini. Betul. Contohnya mungkin lebih ke Jawa tuh luar biasa kebanggaannya atas kultur Jawanya kan. Medan juga. Betul, Medan. Dan akhirnya sekarang lagu-lagu Jawa udah mendunia, dan bahkan coverannya versi apapun sekarang udah ada gitu. Saya. Dan pelan-pelan lagu Minang pun perhatian kayak gitu. Ya, udah mulai. Lagu Minang yang mulai digituan maksudnya dicoba menaikkan. Gofar Hilman pernah jadi invlognya lagu Minang. Cover lagu Minang. Gofar Hilman tuh keren. Tapi dari pertanyaan Ferdi tadi mungkin kan gimana kalau Dalip kan emang visinya untuk biar salah satunya membuat bangga Minang lah gitu loh. Tapi kalau yang seperti itu untuk konten-konten baru kan yang teraniaya mungkin Dajib ya. Soalnya kalau Dalip ada konten kreator baru, ya udah tinggal repost di Minang Lip gitu kan. Kalau Dajib ada kreator baru, wah lawan nih gitu loh. Gitu dong. Bahasanya mungkin enggak teraniaya was-was lah gitu kan. Teraniaya. Iya, bukan teraniaya. Kalau awak memandang itu tuh, awak pun sendiri kan memposisikan diri awak konten kreator kok di akun awak. Kalau awak menilai ini kok konten kreator kok berkolaborasi gitu, kayak Modeko gini gitu kan, awak kolaborasi sama besar kamu. Jadi kalau misalkan ada yang baru, bagus lah gitu kan, muncul sesuatu yang baru, muncul karakter yang baru. Karena kini awak lihat konten kreator Minang lah banyak karakternya gitu kan. Nah kalau muncul yang baru itu bukan saingan menurut awak, itu tuh wadah awak untuk saling kerjasama, kolaborasi, saling kerjasama lah gitu kan. Memadukan ide bareng-bareng lah gitu ya. Iya. Saat awak besar kolaborasi gitu kan, pasti follower yang menceliak lo, ternyata sudah muka lo menceliak. Mungkin kolaborasi di YouTube mungkin kayak gitu lah kayak gitu kan. Iya, memperluas pasar lah ya. Menceliak tuh jadi ternyata jadi besarnya sama lo. Jadi menurut kalau misalkan ada konten kreator yang berpikiran saingan dia muncul lo konten kreator baru saingan den go gitu kan. Rasa janganlah sampai berpikiran kayak gitu kan. Sesama saya lo gitu, sesama kadang karena ini kini eranya kolaborasi di Jakarta, saya lihat ya, perhatian orang-orang tuh berkolaborasi kerajonyo gitu. Maksudnya memanglah eranya kini kolaborasi selawat lah gitu. Nggak usah saling menjatuhkan, nggak usah saling iri-irian kayak gitu. Itu tanggapan awak, pandangan awak sih. Boleh mungkin Dajib dah sempat lo tadi ke belakang Pak ya, ke WC. An galeh bang, tersipak galeh umum kebaca lo. Ya betul sih bang. Model bang kecian tadi kalau ada kreator baru, wah saingan nih, enggak. Kreator baru tuh ajak kolaborasi gitu. Kolaborasinya sebenarnya bisa dengan cara yang baik, bisa dengan cara yang tidak baik gitu. Kalau emang cara yang baik ya kayak bikin fitgram berdua atau bikin kayak talk show atau podcast dan semacamnya. Kalau kolaborasi secara tidak baik ya gue video model awak berdua tuh bercekak gitu kan. Padahal sebenarnya enggak kayak sensasi drama ya. Sensasi. Tapi terkadang sensasi itu perlu loh. Awak pernah menerapkan beberapa kali sensasi. Wah, boleh cerita enggak?
Sensasi Lanjut, apa tuh Dalip? Ada Kolaborasi lah. Ala lewat. waktu itu Eric Olim with Reza Arab. Itu kan awak nggak tahu itu settingan atau tidak deh. Cuman bisa lo terapkan bentuk MD itu kalau yang tidak baik. Ya, tapi sebaik kalau bisa dan baik kenapa tidak akan ikol. Tapi sensasi itu lebih efektif biasanya lebih capek. Iya berfaedah, tidak ada yang nonton. Tapi ya sudah, awak setuju sama itu ketika sensasi malah lebih booming gitu kan? Iya. Jadi kadang perlu diseimbangkan gitu kan, konten berfaedah yang bermanfaat. Ada juga buat, nah untuk boleh dia ambil perhatian orang. Terkadang itu tuh memang jadi salah satu trik yang dipikirkan oleh konten kreator gitu. Apa yang buat ya supaya dilirik kurang kali, karena kini yang saya lihat di Instagram pun ndak cuma follower yang jadi patokan do gitu. Engagement juga jadi patokan gitu. Walaupun follower seketek, tapi ternyata follower yang seketek itu heboh Jawa gitu kan. Maksudnya memperhatikan awak tadi, engagement awak kuat. Nah itu tuh yang perlu, kalau misalkan lah turun engagement kan itulah mulai agak panjang tuh dia. Nang kurang wan ngasih kerajuan nih. Pokoknya cek rambut boleh dibicarakan orang. Oh jadi itu strategi Mijan harus ngerti. Saya lihat lah. Awak kayaknya harus cat rambut lah mah. Postingan awak macam rambut, rami orang komen. Posting awak sedang makan, bu endorse, nggak ada orang sekete orang komen. Luar biasa. Lanjut Chan, awak mungkin sambil ngedit thumbnails, jadi silakan bercerita ria awak dengan. Itu Dalip. Kalau kan banyak tuh, tapi untuk konten-konten kreator baru itu biasanya kan kalau kayak Dajib, Dalip itu walaupun bikin konten selalu memikirkan baik buruknya lah gitu loh. Pun sensasi masih sensasi yang kayak biasa aja gitu, paling cat rambut doang gitu kan, sensasi-sensasi yang tidak merugikan orang lain gitu loh. Iya betul. Ya walaupun Dalip cat rambut masih keren juga sih gitu loh, beda sama awak kalau cat rambut gitu kan. Jadi inti pertanyaannya jadi kan banyak tuh benar pro kontra loh, gara-gara ikut kok DM buat panuh rami, ada yang ngecek rancak bana, ada yang ngecek buruak bana, pro kontra. Jadi akhirnya itu jadian konten. Dan tadi pas live masuk akan live Zoom kok, awak sedang buat konten itu, sedang edit itu, dan sebelum masuk kamari lo posting, awak penasaran respon orang sudah kok di YouTube gitu kan. Karena orang-orang komen gitu kan, jadi konten dia awak gitu kan, engagement kok paralu kok, traffic yang perlu awak laku apa gitu kan. Dan orang nggak tahu, orang ini cuma bisa berkomentar, sementara awak ikut yang awak agian ke klien bego kan. Nah, jadi aku ini yang jadi awak itu. Silakan ayo endorse berdatangan. Kadang netizen kok ini meminta kok enggak berfaedah kontennya udah dibuat. Nah, konten berfaedah doanya tuh kan. Dalah do tipu. Kesel lo kadang menceliak netizen deh itu kan. Nyo kece konten nang ko so papinya tonton yo hanya komennya. Awak buatnya nang faedah lah dari komennya. Kadang sabaran wak juga kadang ya. Sementara awak butuh engagement, butuh interaksi aja follower. Tapi untuk follower baru, kreator baru itu engagement itu sangat diperlukan, hingga akhirnya banyak yang melakukan hal-hal aneh yang merugikan orang lain. Itu tuh untuk Dalip gitu loh. Sah-sah aja apa gimana gitu. Sebenarnya kalau misalkan menurut gua untuk membuat konten, untuk kalau pengen jadi konten kreator kan bermunculan konten kreator baru, menurut karakternya harus diciptakan dulu gitu harus dibuat karakternya dulu, sebagai pengen memperkenalkan dirinya ke orang-orang sebagai apa gitu kan. Ada kok konten kreator yang memperkenalkan dirinya sebagai itu gitu, maksudnya bad influence di bonyo gitu, yang tampilkan tuh misalkan konten TikTok yang buruk-buruk yang kayak mengalah gitu kan, ya itu yang perkenalkan dan ternyata capek nanya gitu kan, ya udah apunya di situ. Tapi memang yang harus dipertimbangkan CLI gitu kan, kalau awak menampilkan konten yang kurang bagus, banyak sensasi di situ, biasanya yang perhatikan di Minang kok ya, awak kan mengamati beberapa konten kreator, mengamati satu konten kreator Minang lah gitu kan. Kalau nyolah buat yang kayak gitu, walaupun followernya banyak, tapi kadang orang nggak respect sama inyo, dan ini cuma followersnya yang banyaknya,
tujuan utamanya nggak tahu lah itu apa itu kan. Kalau bagi awak tujuan utama kalau misalkan nanti cari pitih di situ, yo kalau aja lihat endorse-nya sakete-nya dan orang yang kayak orang-orang yang respect sama inyo sakete walaupun followernya banyak gitu kan. Jadi tergantung inyo menciptakan karakternya seperti apa kayak gitu kan. Kalau misalkan lah berani menciptakan karakter yang seperti itu dari awal, ya siap-siaplah sampai kayak gitu di akhir gitu. Tapi walau ada juga beberapa orang yang berhasil buat yang agak buruk di awalnya gitu kan, tapi akhirnya setelah raminya gitu kan, banyak followernya beralih ke yang agak baik kayak gitu kan, maksudnya kayak menunjukkan berubah gitu kan, dan itu orang mulai respect di situ. Jadi kalau menurut gua sih konten kreator tergantung sih, terserah sih apa yang bikin, kalau karena itu gitu kan, tapi pikiranlah efeknya ke awak, karena awak sendiri pun sampai kini membaca head comment pun masih takut wak gitu kan, masih kayak acok down gitu kan. Tapi kalau siap dengan itu ya silakan gitu kan. Padahal ala limo tahun bermedia ya Dalip. Maksudnya kan komen negatif pasti dari dulu kan. Tapi ini membaca komen kok masih ada ketakutan ya. Masih. Jadi apalagi kini kan di Minang Lip ya, kalau di akun pribadi kalau ada head comment, kalau menurut Ikoko ndak berpotensi, followernya udah langsung blokir gitu kan. Atau kalau ndak, pecakai bananya, gitu kan. Pecakai bananya di DM gitu. Tapi kalau di Minang Lip, belakangan awak memang agak takut, karena Minang Lip ini ndak awak yang megang gitu. Maksudnya adminnya ada gitu kan. Jadi saat ada postingan yang agak sensasional, sekali diposting gitu kan, malah awak agak takut membaca komennya, karena takut nanti ngefek ke mood awak gitu kan setelah baca komen deh. Walah jadi akhirnya ndak mood di situ, malah manga-manga, malah bikin konten, malah itulah. Jadi ya walaupun lah lama, nggak tahu masih agak gitu kalau mencela head comment. Kalau siap di komentar buruk sama orang gitu. Sebenarnya Bang Modalip itu beberapa dari head comment tuh cuma mereka yang ingin awak menotisinya gitu. Contoh ada beberapa head comment yang batang wak ladeni wak serang balik head comment tuh ternyata dibalas baik gitu. Dibalasnya lo. Ada beberapa head comment yang menurut wak inyo tuh cuma cari perhatian wak biar awak menotis gitu. Betul. Head comment wak petang baku nak dibalik aja. Apa? Head comment wak petang baku nak dibalik. Pakai akun fake ya, udah bisa. Pakai akun fake. Sudah tuh postingan 0. Postingan 0. Jangan tuh. Tapi head comment itu yang paling itu sih. Kadang nggak logis head comment-nya gitu kan. Kayak awak Dalip bikin kan Sangkar Kreatif, itu kan pakai bahasa Indonesia. Ada yang komen, orang Minang sok bahasa Indonesia lo, bahasa Minang silahkan bawa. Aduh. Ya. Ya, itu kan lucu gitu kan. Padahal sebenarnya silahkan berkonten tanpa harus menjatuhkan gitu loh. Ya terserah dia mau pakai bahasa apa gitu loh. Iya. Nah, soal kalau dilogikan, orang Minang kan orang Indonesia juga gitu, masa nak? Iya, orang Indonesia juga. Ada nggak eran lo aja hater suka? Ya itu komen-komen yang aneh lah gitu loh. Kecuali emang komennya berguna gitu loh, ada kesalahan dari awak dan itu dikomen gitu loh, itu masih penting lah. Lebih ke masukan lah. Gitu. Ya masukan gitu loh. Sepedas apapun bakal kita telan jadinya gitu. Iya betul. Itu pelajaran awak, karena memang Minang Lip pun besar dari komentar-komentar orang gitu. Minang Lip pun seperti ini karena komentar-komentar orang, karena kalau diperhatian dari dulu kan ada tuh, mohon maaf Bang Icik ada bencong-bencong yang nanya dari Minang Lip gitu kan. Nah itu pertama diposting. Wah, Iko bisa kita kulik nih. Lanjut. Pertama diposting itu orang suka. Pertama diposting, kok sesuatu yang baru. Biasalah netizen kok sesuatu yang baru diposting itu suko gitu kan. Nah untuk bencong kok diposting nyolawak gitu kan, orang suko kan. Itu tagih orang posting belia. Nah setelah posting beberapa kali posting, nah baru ada orang-orang yang mungkin bijak gitu kan, dia tahu jan lah kayak Iko namo Minang Lip, membawa namo Minang jan gitu. Akhirnya kayak gitu awak kini konten yang seperti itu awak tepis gitu kan, ndak dimasukkan dong, makanya kini ada konten. Iya itu baik lah ya Dalip ya, maksudnya untuk sebuah catatan dan mungkin ada alasan yang logis. Nah tapi yang tadi
awak berbicara tentang haters kan, pasti semakin tinggi followers wah, misalnya di sosial media ya. Nah, pasti semakin banyak anginnya kok Dalip. Nah, dan Dajib, apa yang paling menusuk lah rasanya atau yang paling parah sampai kok bisa ya orang mau dikon awak gitu gara-gara sosial media kok. Boleh nggak di sharing? Dalip dulu. Kalau awak Ya. Awak Dua-duanya. Ya, kalau awak banyak sih. Pokoknya kalau awak sakit hati, kalau ada yang mengecewakan awak Dalip bentuk padusi, Dalip bentuk bencong. Ada yang ngecewakan bentuk bencong sama. Kadang awak ngendorse kosmetik gitu kan. Oh, pemutih gitu. Ngendorse kosmetik, bentuk padusi, kalau lo kami padusi, ya gitu lah. Kalau itu kadang sakit hati mah. Itu menyakitkan sih. Itu sih, dan banyak lah sih kata-kata orang tuh yang tapi rata-rata gitu sih. Kalau yang masih bisa awak puan, awak notice doh. Kalau misalkan bisa awak jawe, tapi setelah jawe kok kebanyakan kayak senangnya gitu lah. Kok eloknya lah gitu kan. Tapi kalau misalkan nyawa aja cakap, apa cakap belia, cari nyawa apa cari lebih kasar carinya lebih kasar lo cari oleh itu. Itu kalau karya mana Biko blokir lah gitu kan, maksudnya enggak perlu dewa pemirsa yang seperti Koko enggak perlu dewa ada akhirnya blokir. Tapi kalau di Minang Lip itu banyak hal. Kalau di Minang Lip kini kok alah min blokir saya gitu, enggak toleransi lah dong. Maksudnya kalau lah mulai menyerangnya sampai parah gitu kan, udah langsung apa. Tapi kalau misalkan masih biasa-biasa sih apa dian sih, enggak ada awak balik, enggak awak notice padian sih gitu kan. Tapi kalau parah tinggal blokir saya lah. Sih. Tapi alasannya ya kalau udah terjadi apa dia sih? Tapi itu alasannya gara-gara apa Dalip? Soalnya kalau mungkin di Minang Lip follower udah 500.000, blok 3 orang 4 orang nggak masalah lah gitu lah. Apakah itu alasannya atau emang bodo amat gitu loh? Bodo amat ya lo sih, maksudnya tuh ya pedianse lah gitu kan, maksudnya sebanyak kok orang kayak Diladeni komentarnya sadonya pedianse lah gitu, maksudnya tidak sado orang berpikiran sefrekuensi sama awak gitu kan, pasti ada orang yang apa ya pedianse lah. Tapi itu kalau misalkan lado yang parah bana gitu kan, kayaknya tujuannya itu memang head gitu kan, sengaja kayaknya membuat akun untuk apaan ya kan, enggak ya tinggal blokir aja lah gitu. Gitu sih. Siap. Ke Dajib? Dajib kalau Dajib kan lebih ke mungkin garing nggak lawaan mungkin gitu ya. Kalau komedian kan biasanya gitu tuh. Lanjut dah. Kalau kayak ngecehan garing seru aja banyak. Cuman biasa makanya ada di BioGB itu spesialis garing. Nah, oke. Alah berdamai dengan kegaringan gitu. Nah, itu. Mereka mengecewakan awak garing, baca mana bio kami spesialis garing gitu. Jadi kalau Anda mengecewakan garing ya itu emang kami gitu. Menurut Wak komen-komen yang kayak itulah standar menurut Wak, selamanya ndak mencecek orang tua, selamanya ndak mencecek keluarga, enggak salah. Tapi kalau lah kayak itu, kalau sampailah kasara ataupun lah ke orang tua. Ada pernah cie komen yang menserempet orang tua lah. Itu aduh kan awal itu gitu. Boleh orang tua awak dah. Nah itu bang, balik komennya dengan cara baik-baik, cuman agak menusuk. Buatlah undang-undang kayak kan, hukum awak kan hukum. Tapi ini medsos main lapor-lapor gampangnya dah, kan? Iya. Sudah selesai nyopi komennya takut lah gitu. Oke. Semoga Nyo menonton video kak. Semoga menonton video. Semoga. Siap. Mungkin Mizan, Udalip dan Dajib mungkin awak lah sampai ke akhir-akhir acara, tapi kan awak bacaan mungkin beberapa komen. Banyak sih yang apresiasi, ada yang dari Papua, dari Solo, ada yang bertanya lo izin cek dah, ada yang pernah kami anak muda di sementara. Oh gitu, dia bertanya, ada nggak sih konten tentang sejarah Minangkabau kok mungkin pernah diangkat Dalip atau Dajib agar orang lebih aware dengan ternyata awak kan harus kenal sejarah ya, jas merah lah. Iya. Mungkin pernah nggak di Dalip atau Dajib? Awak pernah sih. Awak pernah ya, di YouTube rencananya kan, tapi ala posting video
di YouTube Minanglip, YouTube Minanglip bukan antara hidup je mati gitu. Bila teraga be konten blenda. Jadi waktu itu ada kawan si Ikrah namanya si buat konten kayak nanya ke masyarakat gitu. Jadi tentang sejarah Minang, beko kami temui pakarnya, kebetulan pakar yang awak tanya waktu itu dosen, awak kan sejarah kok, awak sejarah UNAN. Jadi pakar itu memang profesor di kampus WA gitu kan, waktu dia dulu. Nah, kami tanya ke masyarakat dulu, nanti tanya ke pakarnya gitu kan, kayak konten ya. Ada tuh yang membuat kayak ada di Trans TV kalau nggak salah konten kayak gitu. Jadi Beko tahu nggak sih? Jadi tanya ke orang dulu, Bekonya tanya pakarnya gitu kan. Pernah lo buat konten berhasil rencana waktu itu lanjut gitu kan, tapi sesuatu dan berbagai hal akhirnya lanjut konten itu mudah-mudahan nanti kalau tapi pengana boleh lanjut ya gitu. Jadi sempat membuat konten mode itu tanya ke orang dan memang parah sih kalau saya lihat anak-anak muda gini. Waktu itu tanya anakmu itu salah satu falsafah Minang. Rata-rata yang ditanya kok enggak tahu doh apa falsafah Minang tuh gitu. Yuk, kayak gitulah kondisinya anak muda gini gitu, nggak tahu falsafah Minang dan akhirnya ditanya maksudnya enggak kami yang membenarkan tuh pakarnya gitu kan. Nah pernah sih angkat konten kayak gitu tuh di YouTube, cuman sekali baru gitu kan, yang melanjutkan konten tuh kayaknya alun napole do. Dan di Minanglip pun ada sempat waktu awal tahun 2009 balik itu kan awal Minanglip ada kantor gitu kan, dan tim di situ waktu itu Rami Banalo gitu kan. Kami sempat buat konten-konten video infografis gitu jadi kayak video opini ID gitu itu ada gambar, ada tulisan-tulisan, sempat video kayak gitu. Cuma ini ya mudah-mudahan nanti bisa buat konten-konten kayak gitu. Ternyata kalau misalkan permintaan dari orang memang pengen kayak gitu kan, usahawan lihat karena itu penting sih sebenarnya kan, boleh orang-orang kenal di sejarah Minang Bali ya, yo Minangnya yang dulu dari asal-muasalnya. Banyak sih sebenarnya, karena membuat konten itu tuh kan perlu observasi lo gitu kan, perlu baca-baca lo dulu gitu kan, perlu banyak-banyak tanya lo ke orang dulu biar nggak salah-salah informasi gitu sih sebenarnya. Jadi membuat konten tuh payah gitu maksudnya banyak tahapan yang harus kerajuan gitu. Apalagi kalau yang memuat tentang edukasi atau informasi, apalagi tentang sejarah gitu kan, harus menggali dulu sejarahnya baru bisa jadi konten itu kan. Nah itu tuh mungkin ya kini alun Napoleon, mudah-mudahan nanti bisa lah bisa sama mata dari YouTuber Minang yang mengangkat konten itu lo kan, tunggu saya lah gitu. Nah, tapi mungkin itu jadi tugas awak bersama ya, karena mungkin awak anak-anak muda Minangko mengangkat kembali sejarah tapi dengan cara awak kini agar bisa dinikmati anak muda yang lainnya. Iko apresiasi untuk kawan yang nonton dari tadi, ada Inul Motovlog pembahasannya Pak, tapi tidak bosan, mantap udah nonton sampai habis. Ada Citra Sonia Official, terima kasih banyak. Nah, jadi mungkin yang terakhir Zan, pasan untuk Dalip, pasan dari Dalip dan dari Dalip dan dari dan Jep, inyose tuh. Nah, untuk netizen lah, lebih ke netizen Minang harusnya harusnya, karena teman-teman kan konten kreator harusnya bersikap atau harusnya menghargai karya mungkin gitu. Kalau untuk menghargai karya konten kreator Minang terutama untuk netizen lah ya gitu kan, kami harapkan itu supportnya kita, supportnya yang paling pentingnya gitu. Maksudnya kalau misalkan ada kesalahan di kami, tolong sampaikan via kolom DM. Nggak usah komen karena itu dilihat orang kan. Lebih personal DM, ya. Lebih personal, dan tolong sampaikan dengan baik-baik kalau kami ada kesalahan, dan kalau misalkan kami buat konten tuh panik loh gitu kan. Maksudnya banyak hal yang kami kerajuan, banyak hal yang harus kami tinggal untuk itu tuh gitu kan, banyak lah bare perjuangannya gitu. Jadi tolong diapresiasi itu. Pengennya setiap konten kreator kan itu gitu. Diapresiasi konten itu. Kalau misalkan ada kesalahan dari kami, ada masukan, tolong sampaikan lo via DM. Itu
pasan waknya ke pemirsa sadualahnya. Siap. Untuk Dajib, Kalau pribadi untuk para netizen baik di Minang ataupun seluruh netizen Indonesia, berhati-hatilah kalau berkomentar gitu, karena kalaulah mengecian media sosial, Wak, rekam jejaknya jaleh gitu. Jadi kalau mencari pun Wak gampang gitu. Jadi kalau berkomentar pun lebih hati-hati gitu. Kalau Mbak Akece Dalip tadi, kalau Nio Magih masukan, silakan lewat jalur personal DM atau semacamnya, ataupun kontak di WA atau semacamnya. Karena anak hukum kok berbahaya itu je. Berbahaya. Susunan katanya hati-hati. Nio Magih saran ya emang lebih baik jalur personal, karena kalau kaji benar Rasulullah kita mengecian lo. Nasihat itu 4 mata, tapi kalau emang memburu anurang tujuannya yo bakal mengecian di muka orang rami, kayak kalau di media sosial. Mantap Jibi. Keren. Luar biasa. Pembahasan apa ya? Awak coba mungkin bukan meringkas waktu ya, cuma emang di YouTube itu kan kalau awak pelajari kan, kalau terlalu lama beko bosan lo orang kan. Nah, awak rasa lah cukup pembahasan awak luar biasa ya Mizan. Kawan-kawan narasumber yang sangat luar biasa ini. Iya. Kami dari YTM mungkin kami mewakili berdua berterima kasih. Semoga dari Ko dan Mujib kontennya bertambah terus, followers naik, karena itu apa ya, sejalan Zan. Followers naik, engagement naik, PT masuk naik. Itu deh. Ya, sama-sama untuk YouTuber Minang, mudah-mudahan YouTuber Minang makin kompak, banyak konten-konten baru, dan ditunggu kolaborasi awak bersama-sama gitu. Awak kalau kolaborasi awak menyambut dengan senang hati gitu. Mungkin kadang siap. Mohon maaf awak pesan kalau misalkan ada jawaban awak di DM atau di WA, kadang mungkin kurang lama, kadang mungkin agak ketus gitu kan. Itu mungkin kondisinya lah, mungkin kadang sedang terkaja-kaja atau sedang apa gitu kan. Jadi dimaklumi sih gitu. Yang jelek kalau dewa pribadi sih, dan untuk harapan awak kesado konten kreator, kalau bisa kolaborasi, yuk kolaborasi langkah lebih baik. Betul. Betul sekali. Siap, luar biasa. Ko terima kasih sana. Iko, awak memutar lagu le terang aku ya? Tadi terang. Oh, terang tadi. Awak putar lagu kolaborasi Dalip Dajib. Oh iya. Nah, aduh petang. Iya. Oh, yang Iko yang Apa yang ini? Suaranya le keluar. Nggak keluar suaranya. Kalau ada mah. Iko salah satu bentuk kolaborasi juga kok sama Renima, sama Dio Ganevo, ada JB Wagai gitu. Keren. 2 juta followers, 2 juta viewers loh. Gitu. Ada Dayu Koto Wagai. Jadi kok memang salah satu proyek kolaborasi mana gitu. Yang ngajak memang Renima. Jadi kami ayolah gitu. Keren. Jadi kalau Tapi di video video kan zero gitu kan, kolaborasi kan sesama, dikenal orang sesama, kadang sesama. Betul. Jadinya. Siap, udah. Itu musik lah terangnya, berarti untuk akhiri mungkin Mizan bisa DM Dalip. Terima kasih sana. Selesai lagu ko, mungkin kita langsung. Waalaikumsalam.